Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayah yang tercurah. Selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para peserta didik kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan sebuah hadis yang akan menjelaskan kepada kita bahwa asumsi sebagian besar umat Islam puasa Ramadan dapat menghapus segala dosa-dosa itu bisa diluruskan. Kenapa ini penting? Karena sebagian besar umat Islam banyak sekali keliru dalam memahami hadis Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan dorongan iman dan mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagian umat Islam menjadikan hadis ini sebagai pembenar perbuatan mereka di luar Ramadan. Di luar Ramadan mereka beranggapan boleh melakukan apa saja, boleh melakukan perbuatan jahat, bahkan bejat sekalipun, dengan anggapan bahwa ketika memasuki bulan Ramadan, dosa-dosa mereka itu akan bisa dilebur, akan bisa terhapus, sebagaimana hadis Nabi tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, bahwa puasa Ramadan akan mampu menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Fenomena inilah yang kemudian menjelaskan kepada kita, ya, kenapa ketika memasuki bulan Ramadan kita mendapati pemandangan yang berbeda. Orang-orang mendadak tampak Islami, orang-orang rajin beribadah, meramaikan masjid, menutup aurat. Bahkan pada bulan ini orang-orang banyak yang menghentikan perbuatan-perbuatan maksiat mereka, korupsi, berdusta, mencuri, menipu, dan lain sebagainya. Namun ketika memasuki bulan Ramadan, aktivitas itu pun terhenti. Nah, apa yang terjadi ketika Ramadan berakhir? Ternyata perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala itu pun kembali terulang. Nah, kenapa itu terjadi? Karena sebagian besar umat Islam bersandar pada pemahaman yang salah dalam memaknai hadis Nabi bahwa puasa Ramadan dapat menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Para pemirsa dan para peserta didik kami yang dimuliakan oleh Allah, lantas bagaimana cara kita memahami hadis ini? Untuk memahami hadis ini maka kita perlu memahami dengan menelusuri hadis-hadis lain. Kita perlu melihat dalil-dalil lainnya agar pemahaman kita bisa utuh dan lebih komprehensif. Para ulama menjelaskan kepada kita bahwa di dalam hadis tadi, "Man shama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pada lafaz hadis ini terdapat ma. Ma ini adalah lafzul am, lafaz yang bersifat umum. Itu artinya adalah bahwa ketika Nabi mengkabarkan kepada kita bahwa puasa Ramadan dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu, maka dosa yang dimaksud di sini adalah ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang sifatnya umum. Kaidah syara' mengatakan ad-dalilul am yubqa fi umumihi malam yarid dalilu takhsisi. Dalil yang bersifat umum
akan tetap pada keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Artinya adalah betul semua dosa akan diampuni oleh Allah dengan berpuasa Ramadan, tetapi dosa yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa yang umum. Nah, oleh karena itu, jika nanti ditemukan ada dalil yang mengkhususkan bahwa ada dosa yang tidak bisa terhapus dengan menjalankan puasa di bulan Ramadan, maka ini menjadi penjelasan bagi kita bahwa ternyata tidak semua dosa bisa dihapuskan oleh Allah dengan mengandalkan ibadah puasa Ramadan semata. Nah, adakah dalilnya? Dalil khusus yang menjelaskan bahwa puasa Ramadan tidak bisa menghapuskan semua dosa. Ternyata kita dapati dalam hadis riwayat Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Atadaruna manil muflis?" Qalu al-muflisu fina ma la dirham lahu wala mata'. Faqala innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa kadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ay yuqda ma alaihi ukhida min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kamu siapakah orang yang muflis itu?" Sahabat menjawab, "Orang yang muflis di kalangan kami ialah seseorang yang tidak memiliki dirham dan juga tidak memiliki harta." Lalu Nabi SAW bersabda, "Sebenarnya orang yang muflis dari kalangan umatku ialah seseorang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sembahyang, puasa dan zakat. Tetapi dahulunya sewaktu di dunia, ia pernah mencaci maki si fulan, menuduh si fulan, memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan, dan pernah memukul si fulan. Maka akan diberikan kepada orang yang teraniaya itu daripada pahala kebaikan orang tadi, dan begitu pula seterusnya terhadap orang lain yang pernah teraniaya. Ia akan diberikan pula daripada pahala kebaikan orang tadi. Sehingga apabila telah habis pahalanya, sedangkan beban dosa penganiayaannya belum lagi dibayar semua, maka akan diambil daripada kesalahan orang yang teraniaya itu, lalu dibebankan kepada orang tersebut. Maka selanjutnya orang itu akan dicampakkan ke dalam api neraka." Para pemirsa dan para peserta didik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa ada seseorang yang pada awalnya harusnya masuk surga karena dia sudah memiliki tiket, membawa tiket untuk masuk surga. Apa itu? Ia sholat, ia mengamalkan rukun Islam yang 5, namun dia disebut sebagai orang yang bangkrut, sebagai orang yang pailit. Karena apa? Karena ternyata pahala itu tidaklah kemudian membuatnya bisa masuk surga. Alih-alih masuk surga, ia malah kemudian dicampakkan ke dalam api neraka. Kenapa itu bisa terjadi? Ternyata hal itu disebabkan karena orang tersebut pernah melakukan 5 jenis dosa. 5 jenis dosa. Yang dosa itu adalah karena dosanya terhadap orang lain yang pernah diperbuatnya selama hidup di dunia. Nah, apa kelima dosa itu? Yang pertama adalah syatama, dosa karena mencaci maki orang lain. Nah, jadi kita harus berhati-hati, ya. Jangan lisan kita ini mudah mencaci maki orang lain. Dengan mudahnya kita menghina orang lain. Karena apa yang kita ucapkan itu akan merugikan diri kita. Bisa saja pada suatu saat kita harusnya masuk surga, namun ada orang yang protes, "Wahai Allah, jangan Engkau izinkan dia masuk surga. Dulu semasa dunia dia pernah mencaci maki saya. Saya tidak rela, ya Allah, Engkau izinkan dia masuk surga sementara ia tidak pernah meminta maaf kepada saya." Maka
bagaimana cara menebus, menyelesaikan masalah itu di akhirat nanti. Dalam hadis tadi dijelaskan kepada kita bahwa cara penyelesaiannya adalah kita membayar kesalahan kita dengan apa? Membayarnya melalui pahala sholat yang pernah kita kerjakan. Ketika ada orang lain juga pernah kita caci maki, maka orang itu akan juga mendapatkan pahala dari pahalanya puasa kita, pahalanya zakat kita, hingga kemudian terhapuslah semua kesalahan kita. Namun ternyata ketika banyak orang yang pernah kita caci maki, sementara pahala kita sudah tidak ada, bagaimana cara menyelesaikannya? Dosa orang yang pernah kita caci maki akan ditimpakan kepada kita. Itu yang pertama. Betapa mengerikannya dosa syatama ini. Ya, betapa kita harus menjaga lisan kita agar tidak mudah menghina dan mencaci maki orang lain. Nah, dosa yang kedua adalah dosa qadhafa, dosa menuduh orang lain. Dosa karena memfitnah orang lain, padahal tidak melakukan sesuatu, padahal dia tidak begitu. Namun kita berdusta atas namanya, sehingga akhirnya ia tertuduh. Ia akhirnya menjadi orang yang kena fitnah. Dituduh ini, dituduh itu, padahal tidak ada. Maka bila itu yang terjadi, bila tidak diselesaikan di dunia, maka penyelesaiannya juga sama. Kita kemudian akan diambil pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala sedekahnya, untuk menebus kesalahan kita. Kalau satu orang yang kita pernah tuduh, maka kita akan bayar ke satu orang itu. Namun ketika yang kita tuduh adalah beberapa orang atau kelompok tertentu atau sekelompok masyarakat, maka yang terjadi bisa jadi pahala kita habis hanya untuk menebus kesalahan karena kita semasa di dunia pernah memfitnah orang lain. Nauzubillah. Dosa ketiga yang membuat seseorang bisa bangkrut adalah akalamal, dosa karena memakan harta orang lain. Berhati-hatilah kita terhadap harta, karena harta yang kita dapatkan dengan cara yang tidak halal, maka itu akan membuat kita merugi di akhirat. Pahala kita akan habis. Dosa orang yang hartanya kita ambil malah bisa ditimpakan kepada kita. Nauzubillah. Inilah yang membuat kenapa puasa Ramadan tidak bisa menjamin seseorang terhapus dosa-dosanya yang telah lalu. Yang keempat adalah safakadam, dosa karena menumpahkan darah orang lain. Dosa karena membunuh orang lain tanpa hak. Ketika di dunia tidak bisa diselesaikan, maka orang yang darahnya tertumpah oleh tangan-tangan kita akan menagih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan menuntut kita di hadapan Allah. Bagaimana cara penyelesaiannya? Pahala kita akan diambil. Jika tidak cukup, maka dosanya akan ditimpakan kepada kita, dan itu membuat kita akan dicampakkan ke dalam kubangan api neraka. Yang kelima adalah doroba, dosa karena memukul orang lain. Jangan tangan kita ini ringan untuk memukul orang yang tidak bersalah. Jangan tangan kita ini mudah memukul orang yang tidak menyakiti kita. Karena ketika kita memukul orang, menindas orang lain, menyiksa orang lain tanpa hak, maka itu pun sesungguhnya akan membuat kita merugi, akan membuat kita pailit di hari kiamat kelak. Inilah para pemirsa, para peserta didik kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk-bentuk dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan amal ibadah kita. Tetapi sebaliknya dosa-dosa ini akan menghabisi amal ibadah kita. Dosa apa itu? Kesimpulannya adalah dosa-dosa yang diakibatkan oleh kesalahan kita kepada orang lain. Oleh karena itu, tetaplah kita menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat, bukan hanya di bulan Ramadan, namun juga di luar Ramadan. Jadilah kita orang-orang yang menjaga lisan dari menuduh, menghina, memfitnah orang lain. Jadilah kita sebagai orang-orang yang berhati-hati dalam masalah harta, memakan harta orang lain tanpa hak. Jadilah kita orang yang tidak memukul orang lain, tidak membunuh orang lain. Agar apa? Agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa kita jadikan sebagai momentum untuk menempa diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang bertakwa, pribadi
yang layak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.